Di kelas, kita terlihat baik-baik aja. Duduk rapi, catatan penuh, dan kepala mengangguk seolah mengerti. Tapi di balik itu, cara belajar udah banyak berubah. Kita jarang nunggu penjelasan selesai. Kita terbiasa mencari versi cepat, yang ringkas, yang langsung kerasa paham. Dan perubahan itu nggak datang dari kita sendirian. Ia datang dari sistem yang lebih besar. Dari media sosial yang menawarkan ribuan jawaban dalam satu waktu. Dari algoritma yang terus berkata, ini loh yang kamu suka. Kita hidup di era di mana belajar bukan soal kekurangan sumber, tapi kelebihan gangguan. Saat semuanya terasa cepat, kita mulai terbiasa belajar secara potongan. Sedikit dari hari ini, sedikit lagi dari besok. Dan kita tahu banyak istilah, tapi jarang benar-benar duduk lama untuk memahami. Dan tanpa sadar, kita menyamakan tahu dengan mengerti. Perkenalkan, nama saya Angela Madania dari Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Perkenalkan, nama saya Dafa Rizky dari SMK Negeri 2 Bandung dari kelas 10 TM 2. Halo, perkenalkan nama saya Ada Amalia. Saya Hafiz Gilman Alfarizi dari Politeknik Negeri Bandung, jurusan Administrasi Niaga, Prodi D3 Administrasi Bisnis. Perkenalkan, saya Nurizal Fauzi Golonggong. Saya mahasiswa Unikom dengan Prodi Ilmu Komunikasi. Menurut saya, media sosial itu sangat membantu mahasiswa dalam mencari informasi, juga menambah pengetahuan, serta memudahkan mahasiswa dalam berdiskusi bersama teman di media sosial. Media sosial bisa membantu belajar karena memudahkan mencari materi dan berdiskusi, tapi juga bisa mengganggu fokus jika tidak dikontrol. Saya menggunakan sepenuhnya untuk belajar dan membatasi saat sedang fokus supaya lebih jadi pendukung daripada penghambat. Untuk media sosial bisa bantu, bisa ganggu. Tergantung cara kita menggunakannya. Kalau digunakan dengan bijak, media sosial bisa jadi sumber belajar yang keren. Tapi kalau terlalu sering scrolling, bisa menjadi fokus belajar. Kadang kalau misalkan ada pertanyaan yang emang kurang memuaskan dari Google atau dari situs belajar lain, aku kadang larinya ke media sosial kayak Instagram atau YouTube. Jadi menurut aku media sosial itu cukup ngebantu lah. Media sosial bisa membantu belajar karena banyak materi dan tips yang mudah diakses. Tapi kadang media sosial juga bisa mengganggu karena terlalu sering menggunakannya dan menjadi distraksi. Baik, lanjut ke pendapat yang pertama. Menurut saya, media sosial itu tidak sama sekali mengganggu proses belajar saya. Dikarenakan proses belajar itu sebenarnya tergantung niat ya. Jadi media sosial itu bukan sebagai patokan untuk sebagai gangguan dalam terhadap minat belajar. Yang dimana media sosial itu sebenarnya tempat untuk kita mendapatkan informasi-informasi, akan tetapi ya tidak bisa dipungkiri bahwa di media sosial itu banyak sekali informasi-informasi yang hoax ataupun yang bias. Tergantung kitanya yang bisa memilah informasi atau tidaknya. Selepas dari itu, media sosial sebenarnya tempat untuk berkreasi atau mungkin menyalurkan ide-ide kreatif kita melalui konten-konten edukatif. Jawaban itu wajar, karena pengalaman tiap orang berbeda. Media sosial bisa jadi pintu masuk ilmu, tapi juga bisa jadi lorong tanpa ujungnya, yang bikin fokus kita habis sebelum benar-benar belajar. Ini bukan soal menyalahkan media, tapi soal memahami dampaknya. Kadang kita merasa udah belajar banyak banget hari ini. Padahal yang kita lakukan hanya berpindah dari satu layar ke layar yang lain, dari satu opini ke opini yang lain. Dan saat malam datang, kepala kita penuh, jadi overwhelmed, tapi rasanya tetap kosong. Tidak, karena penyebabnya tidak dijelaskan sampai akarnya.
Menurut saya konten edukasi di media sosial itu cukup bermanfaat karena dapat menambah informasi, juga membantu pembelajaran secara cepat. Konten edukasi di media sosial cukup beragam, tapi kualitasnya tidak semua sama. Ada banyak konten yang menarik dan bermanfaat, tapi juga ada yang kurang atau kurang mendalam. Jadi perlu selektif dalam memilih sumber. Sebenarnya kalau menurut aku, kalau dibilang cukup itu cukup, cuman emang nggak sempurna atau sebagus kalau kita ngambil dari sumber media belajar lain kayak dari buku atau dari artikel. Jadi kalau menurut aku sih bagus, cuman nggak sebagus dari media belajar yang lain. Kalau menurut saya konten edukasi di media sosial itu sangat cukup untuk tambahan belajar, tapi tetap perlu buku atau penjelasan dari guru supaya lebih paham dan mendalami sebuah materi. Konten-konten edukasi yang di media sosial itu sudah sangat cukup. Mengapa? Karena banyak dosen-dosen ataupun praktisi-praktisi lainnya tuh meng-share tentang output pembelajaran ada di media sosial, yang dimana nilai plus buat kita tuh ya kita bisa mengakses ataupun belajar dimanapun dan kapanpun melalui dengan konten-konten yang ada di media sosial tersebut. Konten-konten edukasi yang ada di media sosial tuh sudah sangat banyak dan bervariatif, sangat-sangat bervariatif, mulai dari edukasi belajar, edukasi tata krama, pokoknya tentang hidup maupun tentang proses belajar mengajar. Menurut saya sudah sangat cukup dan sudah sangat banyak. Tergantung kebutuhan kita memilah informasi edukasi yang mana dan yang dibutuhkan oleh kita sendiri. Konten cepat itu efektif untuk menarik perhatian, tapi algoritma tidak dirancang untuk membuat kita berpikir lebih dalam. Ia dirancang untuk membuat kita bertahan lebih lama. Akibatnya, kita sering merasa puas sebelum sempat bertanya lebih jauh. Dan saat sudut pandang yang muncul hanya sejalan dengan kita, perbedaan terasa asing kan? Bahkan kadang terasa mengancam. Padahal justru di situ tuh proses pembelajaran yang sebenarnya dimulai. Ketika kita ketemu sama hal yang gak langsung kita setujui. Otak kita bekerja lebih keras dari yang kita rasa. Ia terus berpindah fokus, memproses potongan informasi tanpa jeda. Akhirnya saat diminta diam dan mendalami suatu hal, kita kelelahan. Bukan karena kita lemah, tapi karena ritme belajar kita yang berubah. Mungkin masalahnya bukan di media sosialnya, tapi di cara kita menggunakannya untuk belajar. Kita tuh kadang lupa tahu buat ngeberi ruang untuk pelan, untuk ragu, dan untuk bertanya tanpa harus langsung punya jawaban. Satu topik, 5 sudut pandang. Belajar bukan tentang cepat, tapi tentang berani membuka sudut pandang.